Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Di video kali ini kita akan melihat lagi sebuah video review dari seorang Sobat Pastor @Brigita Sastro yang baru saja memenangkan giveaway dari Cafe Pastor. Kalian penasaran apa review yang mau dikatakan dia? Langsung saja kita lihat videonya. Check this out. Halo Sobat Pastor, saya Gita dari Surabaya. Sebelumnya terima kasih kepada Cafe Pastor yang sudah memberikan konten-konten menarik untuk kita bisa saling sharing, saling menambah wawasan iman. Kenapa saya ikut giveaway di Cafe Pastor? Karena giveaway kemarin tuh menarik buat saya. Kita tidak diminta untuk menjawab pertanyaan, tapi justru kita diminta untuk memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Romo dan Frater. Ya, itu menarik sih buat saya, karena pasti di setiap diri kita punya pertanyaan-pertanyaan iman, pergumulan sendiri tentang apa yang kita rasakan mungkin sepanjang hidup atau dalam belakangan ini. Dan ini kayak mungkin sebagai, bisa dibilang menjadi sebuah kesempatan sih untuk saya bertanya. Jadi saya waktu itu tanya mengenai bagaimana sih cara kita untuk memaafkan diri sendiri. Karena saya pribadi merasa kita seringkali dan pasti ya, sejak kecil kita diajarkan untuk memaafkan orang lain. Tetapi permasalahan yang ditemui, kadang tuh saya merasa saya sudah memaafkan orang, tapi kenapa saya merasa masih ada hal yang ganjel. Dan ternyata suatu ketika itu ada yang kayak, bisa dibilang kayak nyeletuk gitu ya, atau kayak menyadarkan gitu ya buat saya, kayak realize something kalau sebenarnya iya, oke, kamu sudah memaafkan orang lain, tetapi apakah kamu sudah memaafkan dirimu sendiri? Nah, dari pertanyaan yang diajukan ke saya pun saya jadi bingung, gimana ya cara memaafkan diri sendiri? Saya merasa mungkin saya sudah memaafkan diri sendiri dengan ya, saya tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, apa yang menjadi hak saya, apa yang membahagiakan saya, apa yang tidak membahagiakan saya hindari, apa yang menurut saya itu baik dan bahagia untuk saya lakukan. Tapi kenapa kok perasaan-perasaan bersalah itu menghantui? Jadi mungkin suatu ketika tuh pastilah ya, kita mungkin pernah dihadapkan permasalahan, orang itu melakukan kesalahan kepada kita, tapi saya tuh punya keyakinan kalau apa yang orang lakukan kepada saya, mungkin di sebelumnya ada kesalahan saya juga yang terakumulasi sehingga orang tersebut menyakiti saya sedemikian rupa. Saya memaafkan, tetapi karena ujung-ujungnya itu masih ngerasa beratnya itu karena ternyata gitu, saya tidak memaafkan diri saya sendiri. Saya masih merasa, kenapa sih kok dia menyakiti saya gitu. Saya tahu saya salah, ya ampun kok saya salah banget gitu kan. Dan itu perasaan bersalah itu yang menghantui saya, dan seperti tanpa disadari ya, itu sebenarnya juga terpengaruh dalam apa yang saya lakukan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, gimana sih caranya kita tuh memaafkan diri kita sendiri? Apakah dengan
ya kamu harus menghormati dirimu. Apakah dengan kita menghormati diri kita sendiri, seperti mungkin oke, saya bahagiakan diri saya dengan oke, waktunya misal nih, kalau saya sebagai perempuan ya oke, saya mau maskeran, saya mau luluran, saya mau beli skincare, saya mau belanja, saya mau apapun yang saya inginkan harus saya penuhi dalam beberapa waktu singkat itu, sebagai pemenuhan saya dan sebagai perasaan maaf saya kepada diri saya. Tapi setelah saya lakukan itu ternyata nggak terlalu ngefek lebih tepatnya. Jadi sebenarnya gimana sih cara memaafkan diri sendiri? Apakah kita harus minta maaf terus kepada orang yang sudah menyakiti kita, ataukah bagaimana? Itu sih yang saya tuh masih mencari jawabannya. Gimana sih cara kita memaafkan diri sendiri itu dengan tepat? Gimana sih tepatnya kita tuh memaafkan diri sendiri sehingga kita tidak dihantui perasaan bersalah tentang apa yang sudah kita lakukan. Kemudian perasaan menang giveaway. Kaget, gak nyangka ya, karena saya lihat komen-komen yang ada di situ tuh keren-keren gitu loh pertanyaannya, kayak tentang seputar katolisitas, terus pokoknya yang seputar katolisitas yang saya sendiri pun sebagai orang Katolik tapi tidak terlalu memahami istilah itu. Jadi istilah yang saya tidak terlalu paham. Jadi saya yang amazed, nggak nyangka gitu. Jadi waktu di akun Theo share kalau ada live stream ya, waktu itu tentang ngobrolin cinta, kemudian ada sharing dari Romo Pepi, Romo Gunawan, dan Frater Aldo tentang apa sih, kenapa mau jadi Romo, kenapa mau hidup selibat, kenapa mau hidup membiara gitu, panggilan waktu nonton live stream itu. Terus ada pengumuman giveaway kan, ya udah saya terusin aja sekalian doa malam. Dan waktu itu kaget, kok nama Instagram saya disebutin. Ini kayak amazed, terus saya langsung hubungin dia konten waktu itu. Faktor saya menang, saya bilang gitu. Saya nggak nyangka karena perasaan karena ya itu tadi shock gitu loh, kayak kaget. Karena saya rasa pertanyaan saya tuh begitu sederhana dibandingkan pertanyaan teman-teman lainnya yang Katolik banget gitu loh. Jadi nggak nyangka. Tapi saya bersyukur banget sih, kalau memang pertanyaan saya tuh jadi perhatian Romo sekalian, menarik. Ya saya tunggu jawabannya ya, Romo Frater dan Diakon. Perasaan dapat ini tentunya seneng banget, walaupun ini kayak muk biasa tapi limited edition. Sering sih saya tuh seneng quote-nya ada di sini, dan ini saya dapat quote yang tulisannya, menjaga diri itu penting, tapi saling menjaga itu jauh lebih penting. Iya sih, menjaga diri itu penting. Kita sangat kita perlu menjaga diri kita sendiri dari segala rasa sakit, dari segala apa yang membuat diri kita sengsara mungkin ya, apa yang membuat diri kita nggak enak lah pokoknya. Tapi kalau dipikir-pikir juga, ya kenapa kita nggak saling menjaga supaya kita tidak menjadi seseorang yang egois? Tuh.
harapan untuk Cafe Pastor ke depan semakin berkembang, semakin maju, dan saya sih mengharapkan semakin banyak teman-teman yang lihat Cafe Pastor, ngikutin konten-kontennya, semakin jaya, perbanyak mungkin kayak sharing interaktif dengan kami, muda-mudi Katolik awam, sehingga bisa lebih dekat juga untuk menjangkau kami. Intinya semakin berkembang untuk Cafe Pastor, semakin menyajikan konten-konten menarik yang edukatif juga. Saya suka banget. Buat teman-teman, jangan lupa follow dan ikutin terus konten Cafe Pastor. Follow Instagram Cafe Pastor, cafepastor.id. Jangan lupa ikutin juga konten-kontennya dan konten-konten YouTube tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten-konten YouTube Cafe Pastor, karena saya yakin kalian gak akan rugi kok ngikutin konten-kontennya. Justru malah banyak kesan-kesan yang akan kalian dapetin. Nih, Cafe Pastor channel YouTube-nya. Oke, terima kasih Cafe Pastor. Nah, itu tadi video dari @Brigita Sastro. Menarik kan? Kalian bertanya soal iman kalian dan kalian mendapatkan gelas dari Cafe Pastor. Kalian mau giveaway dari Cafe Pastor? Jangan lupa dukung terus kami dengan cara klik tombol like, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Terus nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info-info, kalian selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengupdate video-video yang terbaru. Terus tulis juga di kolom komentar apapun yang mau kalian katakan tentang video ini. Sampai jumpa di video-video review yang berikutnya. Dadah!